Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan menyampaikan terkait dengan proses Kongres Langit ketika menuju atau ketika sesaat sebelum pelantikan Al-Mahdi. Kongres Langit ini posisinya atau peristiwanya terjadi di langit ke-7 atau di Baitul Ma'mur. Kenapa terjadinya di Baitul Ma'mur atau di langit ke-7? Karena untuk mengakomodasi atau untuk mengakomodir agar semua pihak bisa terlibat atau semua pihak bisa datang. Jadi dalam dunia spirit itu penghuni langit itu yang bawah tidak bisa naik, tetapi yang di atas bisa turun gitu. Jadi di langit ke-7 di Baitul Ma'mur itu lebih banyak penghuninya atau lebih banyak hamba-hamba Allah di sana. Kalau dilaksanakan atau kalau dilakukan atau dilaksanakan di langit 9 di Madinah Al-Munawwarah atau Sidratul Mustawa, itu yang dari langit 7 tidak bisa naik gitu. Jadi peristiwanya di langit 7 sehingga yang dari dari Sidratul Mustawa atau Muntaha itu bisa turun. Nah, jadi pada saat kongres langit tersebut seluruh makhluk dikumpulkan, kurang lebih sama seperti persidangan atau seperti ya kongres lah, seperti persidangan DPR, seperti acara-acara kongres. Kongres ini langsung dipimpin oleh Gusti. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang memimpin kongres ini. Bahasanya sebenarnya bukan kongres ya, tetapi ini untuk lebih memudahkan cara berpikir kita. Jadi mahkamah langit lah, kalau bahasa lainnya persidangan langit lah. Nah, yang memimpin langsung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala yang memimpin. Dan dalam kesempatan kongres itu di situ sudah ada kursi. Ada salah satu kursi, ada satu kursi maksudnya. Jadi di hadapan makhluk jadi semua makhluk duduk seperti halnya kongres lah, semua duduk. Kemudian di depannya, di samping Gusti itu ada kursi. Kursi ini oleh orang Jawa disebut dengan kursi Cakraningrat. Jadi wahyu Cakraningrat, realnya itu kursi. Jadi wahyu kekuasaan itu namanya wahyu Cakraningrat, sedangkan realnya itu adalah kursi. Jadi di hadapan makhluk itu sudah ada kursi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan atau bertanya kepada para makhluk, siapa yang membuat kursi ini, siapa pemiliknya, dan siapa yang berhak duduk di sini. Semua makhluk angkat tangan. Jadi semua makhluk mengklaim berhak duduk di situ. Semua makhluk mengklaim sebagai pemilik kursi itu. Setelah itu jadi saling mengklaim dan saling melirik lah, seperti halnya ketika kita sedang ada acara rapat atau kongres seperti itu. Ada yang menggunakan baju jubah,
pakai sorban, kepalanya diikat sorban, ada yang menggunakan belangkon, baju adat, ada yang menggunakan banyaklah baju. Jadi identitas itu banyak sekali di situ. Ada juga yang sarungan, di situ. Nah, semua saling lirik dalam artian kata orang yang berjubah kepada yang pakai baju adat, umpamanya adatnya baju adat Jawa. Jadi semua saling melirik, saling memandang, saling mempertanyakan apakah memang kamu layak gitu loh. Nah, kemudian ketika sudah saling melihat, saling melirik, saling memandang, ada yang sarungan, ada yang pecian gitu. Jadi banyak sekali ini macam-macamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, yang merasa berhak sebagai pemilik kursi ini silahkan berdiri. Semua orang kemudian ketika Allah mengumumkan itu, semua makhluk berdiri. Semua makhluk berniat untuk berdiri. Dari semua makhluk itu, yang mampu berdiri hanya satu. Jadi yang lainnya itu seperti lengket di kursinya. Nah, yang mampu berdiri satu hamba ini atau satu orang ini, itu ternyata yang sarungan. Maksudnya bajunya koko biasa, kemudian pakai sarung, pakai peci hitam biasa. Ketika dia berdiri, dia juga kaget sebenarnya. Maksudnya ketika ada perintah seruan untuk berdiri, yang lain ternyata tidak mampu berdiri. Nah, ketika sudah berdiri, yang lain kaget. Yang perempuan dia menutup mulut, yang laki-laki menutup mata. Setelah berdiri, kemudian Allah memerintahkan, yang merasa dan berhak duduk di sini silahkan maju. Dan yang sarungan ini maju. Kemudian duduk di kursi itu. Nah, kalau Anda yang bertanya, kenapa banyak makhluk atau banyak orang yang tidak mampu berdiri dari duduknya, seolah-olah lengket dengan kursinya? Maka jawabannya karena banyak orang yang terjebak di dalam dunia. Banyak orang yang terjebak dalam ria. Banyak orang yang beragama tapi terjebak dalam ria, terjebak dalam sombong, terjebak dalam arogan, hasad, dengki dan sebagainya. Terjebak dalam dunia uang dan sebagainya. Ketika disuruh berdiri, itu lengket. Nah, satu sosok ini mampu berdiri dan duduk di singgasana Cakraningrat yang sudah dipersiapkan. Nah, ketika sudah duduk di kursi itu, kemudian Allah mengumumkan, inilah raja baru kalian. Itulah sosok Al-Mahdinya. Jadi kalau di dunia fisik itu seperti peristiwa begini. Ketika orang Yahudi dan Nasrani menunggu nabi terakhir dari garis Ishak, tiba-tiba yang muncul atau yang diangkat oleh Allah adalah dari garis Ismail, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Nah, saat ini untuk Imam Mahdi atau Al-Mahdi itu yang ditunggu dari garis Duriyah. Semua orang menunggu di sana. Tapi apakah Allah berhak untuk mengangkat dari bangsa yang lain, dari suku yang lain? Jawabannya Allah mutlak hak.
Siapapun yang Allah angkat, siapapun yang Allah lantik, yaitu tidak ada satupun makhluk yang berhak mengoreksi kebijakan ini. Jadi ketika Yahudi dan Nasrani menunggu nabi terakhir dari garis Ishak, ternyata yang muncul dari garis Ismail. Nah saat ini apakah mungkin ketika yang ditunggu dari garis Rasulullah atau Duriyah tetapi yang muncul dari suku atau dari bangsa yang lain? Jawabannya mungkin dan sangat mungkin. Bahkan saya mengatakan pasti bukan dari garis Duriyah. Nah ketika sudah duduk di kursi Cakraningrat, maka disitulah baru, karena memang dispiritkan, nafsunya sudah bersih ya. Jadi ketika sudah Allah menegaskan bahwa ini adalah Imam Mahdi, ini adalah raja yang akan memimpin kalian semua, maka di situ semua menerima. Di spirit semua sudah menerima itu, karena kesadaran yang penuh terkait dengan banyak hal, kemampuan terkait dengan semua hal banyak di situ. Jadi ketika Allah sudah mendudukkan orang itu di situ, maka semua makhluk menerima. Ini sebenarnya sudah saya bahas di pembayatan Al-Mahdi, Imam Mahdi di Baitul Ma'mur, tetapi prosesnya belum saya sampaikan. Jadi prosesnya seperti itu. Ketika ada satu kursi yang ditawarkan, semua mengklaim sebagai orang yang berhak duduk di kursi itu, dan ternyata hanya satu orang yang berhak, yang sarungan itu. Jadi yang duduk di kursi itu ciri-cirinya, orangnya bajunya koko dan sarungan. Apakah ini dari mana gitu? Bisa jadi dari Madura, karena orang Madura sering pakai sarung dan sarungnya mahal-mahal. Bisa jadi dari Jawa. Intinya orangnya sarungan, tidak mengenakan jubah. Saya berani pastikan Imam Mahdi tidak menggunakan jubah. Imam Mahdi tidak naik kuda. Imam Mahdi bukan dari Duriyah Rasulullah, bukan keturunan Hasan bin Ali, bukan Duriyah garis Rasul dari Fatimah. Imam Mahdi ada keturunan Trah, suku bangsa Jawa. Itu keputusan langit. Siapapun tidak berhak untuk mengoreksi keputusan ini. Itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Kalau Anda berani mengoreksi itu, silahkan protes kepada Allah. Itu saja sebenarnya. Keputusan langit itu, kongres langit itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ini tidak bisa ditembus dengan dokumen, hanya bisa ditembus dengan spirit. Kalau tidak percaya, silahkan tembus peristiwanya di langit ke-7, di Baitul Ma'mur. Kalau tidak bisa tembus, dengarkan saja. Dokumen manapun tidak bisa membahas ini. Demikian terkait dengan prosesi menduduki Wahyu Cakraningrat di Kongres Langit, atau di Mahkamah Langit beberapa tahun yang lalu. Jadi peristiwanya seperti itu. Uzub, takabur, sombong, ria, kemudian terjebak dengan uang, menjual ayat dengan uang, menjadikan banyak orang lengket di kursinya, tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu meraih Wahyu Cakraningrat itu. Hanya keikhlasan dan ridho Allah yang bisa menjadikan seseorang untuk berhak duduk di kursi Cakraningrat. Demikian, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.